Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Planters di tanah air. Beberapa waktu yang lalu saya melihat dan mendengar podcast Helmi Yahya dengan Profesor Renald Kasali. Profesor Renald Kasali menyampaikan bahwa berbicara mengenai bisnis ke depan adalah teknologi dan prioritas orang yang berubah. Prioritas orang tersebut adalah kesehatan dan kecepatan. Perkembangan bisnis di era abad ke-21 telah berkembang sangat pesat dan mengalami metamorfosis yang berkesinambungan. Setiap pelaku usaha di setiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, kita manusia harus berubah, karena jika tidak mau berubah, maka akan punah, seperti yang dikatakan oleh Profesor Renald Kasali. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, membuat para pelaku bisnis lebih memacu diri dalam menghasilkan produk yang lebih simpel, murah, terjangkau, dan lebih cepat prosesnya. Sehingga produk yang dihasilkan di PTPN mau tidak mau harus mengikuti standar baru dari konsumen yang sudah mengalami perubahan sesuai dengan masanya. Dampak lain dari era disruption ini adalah munculnya fenomena sharing economy, di mana seluruh sumber daya tidak bisa lagi hanya dimonopoli oleh segelintir orang. Hal ini akan membawa dampak besar bagi PTPN yang menguasai lahan cukup luas, sehingga menjadi tantangan yang sangat berat untuk bisa melanjutkan core bisnis sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Kebutuhan akan lahan sudah mulai nampak dengan semakin maraknya permintaan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat maupun stakeholder lainnya. Oleh karena itu, kita harus mampu mengantisipasi dengan bijak dan hati-hati. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Holding merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Komoditi yang diusahakan adalah kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan, dan aneka tanaman lainnya. Oleh karena itu, saya mengusulkan visi PTPN Group ke depan adalah menjadi perusahaan agribisnis yang adaptif dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengikuti perkembangan zaman secara berkelanjutan. Selain itu juga harus mampu mengawal ledakan kreativitas yang terjadi di era saat ini sesuai dengan tujuan perusahaan. Di tengah era disruption yang melanda seluruh pelaku bisnis saat ini, pemimpin ini juga harus mampu mengembangkan kapabilitas organisasi dan sumber daya yang dimiliki agar tidak tergilas oleh zaman atau mempunyai kompetensi di dalam mendevelop kapabilitas organisasi. Di samping itu, ia juga harus mampu memanfaatkan berbagai teknologi informasi untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan melalui digitalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki. Era disruption yang ditandai dengan VUCA adalah akronim dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, harus mampu diantisipasi oleh pemimpin PTPN Group masa depan dengan menetapkan rencana jangka panjang yang tepat, komprehensif, dan terukur dengan pendekatan holistik. Meskipun dunia bisnis penuh dengan uncertainty dan ketidakjelasan, melalui keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat agar bisnis tetap bisa going concern, tentunya dilandasi dengan pengetahuan bisnis global yang dimiliki, yang memperhitungkan dampaknya baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, teknologi maupun politik. Sebagai contoh, komoditi teh yang dihasilkan oleh PTPN Group harus mampu ditingkatkan profitabilitasnya baik dari sisi hulu sampai ke hilir. Di sisi hulu, produk teh harus mencerminkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien dalam pengelolaannya, serta dari sisi hilir mempunyai karakteristik diferensiasi produk yang berbeda dibandingkan produsen lainnya. Sebagai produsen komoditi baik yang bersifat bulky maupun retail, pemimpin PTPN Group harus mampu menjaga ritme dan keseimbangan dari seluruh sumber daya yang dimiliki. Baik itu sumber daya internal seperti beragamnya komoditi, beragamnya karakteristik sumber daya, beragamnya budaya masing-masing perusahaan, maupun beragamnya sumber daya eksternal berupa bervariasinya customer baik dari karakteristik maupun keinginan agar tujuan perusahaan tetap dapat tercapai. Untuk menjaga sustainability produk yang dihasilkan, diperlukan pemimpin yang fokus pada customer. Bila mana perlu, menggandeng partner strategis dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
PTPN Jaya, berkah, dan juara. Kalau kita bersama, pasti kita bisa meraih juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.